Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai pengaruh diskon dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan di restoran cepat saji XYZ. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Katrina Claudia dengan NIM 64222271. Saya Sinta Yonggraini dengan NIM 64222227. Dan nama saya Saiful Bahari dari NIM 64222351. Saya Mela Putri Indriani dengan NIM 64220498. Saya Raffi Akmal dengan NIM 64222044. Yang pertama di sini ada bagian latar belakang. Industri makanan cepat saji terus berkembang pesat didorong oleh permintaan akan layanan cepat dan produk konsisten. Namun persaingan ketat dari restoran serupa, tren makanan sehat, dan layanan pesan antar online menuntut inovasi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Faktor seperti diskon dan kualitas layanan menjadi kunci dalam membangun loyalitas pelanggan. Diskon dapat menarik pelanggan baru, tetapi tanpa didukung kualitas layanan yang baik, dampaknya seringkali tidak berkelanjutan. Sebaliknya, kualitas layanan mencakup kecepatan, keramahan, kebersihan, dan konsistensi yang berperan besar dalam kualitas dan loyalitas pelanggan. Restoran cepat saji XYZ menghadapi tantangan dalam memahami apakah diskon atau kualitas layanan lebih dominan mempengaruhi loyalitas pelanggan mereka. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh kedua faktor tersebut untuk merancang strategi pemasaran yang efektif, sehingga mendukung berkelanjutan bisnis restoran. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh diskon terhadap loyalitas pelanggan di restoran cepat saji XYZ? 2. Apakah terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan di restoran cepat saji XYZ? 3. Apakah terdapat pengaruh secara simultan diskon dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan di restoran cepat saji XYZ? Kemudian ada tujuan masalah. 1. Untuk mengetahui pengaruh antara diskon terhadap loyalitas pelanggan di restoran cepat saji XYZ. 2. Untuk mengetahui pengaruh antara kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan di restoran cepat saji XYZ. 3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara diskon dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan di restoran cepat saji XYZ. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Penelitian ini menyebarkan kuesioner pada 100 pelanggan restoran cepat saji XYZ untuk mengumpulkan data tentang diskon, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan selama 4 minggu. Analisis data mencakup uji validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis klasik regresi linear berganda diterapkan diserta uji T, uji F, dan analisis koefisien determinasi baik parsial maupun simultan menggunakan SPPS versi 27. Deskripsi konseptual. Deskripsi konseptual adalah elemen penting dalam penelitian mencakup definisi konsep dan teori yang sistematis terkait variabel penelitian. Deskripsi ini menjadi landasan untuk membangun kerangka teoris yang memperkuat hipotesis dan analisis. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara diskon, layanan, dan loyalitas pelanggan. Diskon merupakan potongan harga sebagai strategi promosi. Layanan mencakup kualitas interaksi pelanggan dengan restoran, dan loyalitas pelanggan mencerminkan komitmen untuk terus memilih restoran XYZ.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh diskon dan layanan terhadap loyalitas pelanggan yang berkontribusi pada keberlanjutan bisnis restoran cepat saji XYZ. Diskon. Diskon adalah strategis promosi yang banyak digunakan perusahaan untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Menurut Kotler tahun 2009, diskon merupakan penyesuaian harga awal sebagai apresiasi atas tindakan tertentu, seperti pembayaran di muka atau pembelian besar. Kusnawan et al. 2019, Kotler tahun 2014 juga menyebutkan bahwa diskon efektif menarik konsumen baru dengan menawarkan harga lebih rendah. Al-Ghifari dan Rahayu tahun 2021, secara umum harga dibandingkan harga normal untuk mendorong penjualan, yang juga dapat memicu pembelian impulsif. Saputro tahun 2019, Hasim dan Lestari tahun 2023. Selanjutnya ada kualitas layanan. Menurut Tictono 2016, kualitas pelayanan berperan penting dalam mempertahankan loyalitas konsumen dengan menciptakan kenyamanan dan nilai lebih, serta membangun citra positif perusahaan. Menurut Subgaja dan Hakim 2020, Gottschalk dan David 1994 menjelaskan bahwa loyalitas pelayanan melibatkan produk jasa, individu, proses, dan lingkungan yang harus memenuhi atau melampaui ekspektasi konsumen. Menurut Novia et al. 2020, kualitas pelayanan juga erat kaitannya dengan kepuasan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut Pandesia Serang dan Sumarau 2017, penelitian menunjukkan bahwa kepuasan dan loyalitas pelanggan seringkali dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan perusahaan. Menurut Naini Chova 2019, Nugroho dan Magdadi 2018, Ramayati dan Ekawati 2021. Kemudian ada loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah motivasi konsumen untuk terus melakukan pembelian ulang dan membangun keterikatan jangka panjang dengan produk atau jasa suatu perusahaan. Menurut Sukmawati 2011, Ciptono 2015 menyebutkan loyalitas sebagai respon pelanggan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor perusahaan, seperti kepuasan yang sesuai dengan harapan mereka. Loyalitas mencerminkan komitmen pelanggan untuk tetap memilih produk perusahaan meskipun ada upaya pemasaran dari pesaing. Menurut Huriyati 2005, Oliver 2010 mengidentifikasi 4 tahap loyalitas, yaitu kognitif, afektif, konatif, dan tindakan, yang berkembang dari kepercayaan terhadap merek hingga perilaku pembelian nyata. Menurut Gultom et al. 2020. Faktor-faktor pembentuk loyalitas mencakup kinerja produk, citra merek, rasio harga dan nilai, hasil kerja karyawan, tingkat persaingan, waktu pengiriman, serta kepuasan pelanggan. Craven dan Percy 2013. Pelanggan loyal memiliki karakteristik utama, seperti melakukan pembelian rutin, merekomendasikan produk, membeli dari berbagai lini, dan tetap setia meski ada daya tarik pesaing. Menurut Griffin 2010. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Diskon berperan signifikan dalam memengaruhi perilaku konsumen di industri makanan cepat saji. Insentif harga menarik mendorong pembelian ulang. Mencoba produk baru dan menciptakan citra positif perusahaan, strategi diskon, seperti promosi musiman atau saat jam sibuk. Efektif meningkatkannya kunjungan pelanggan dan memperkuat loyalitas merek. Kualitas layanan juga menjadi kunci loyalitas pelanggan, mencakup keandalan, kecepatan, keramahan, dan kebersihan. Pelanggan yang puas cenderung kembali dan merekomendasikan restoran dengan mengombinasikan diskon menarik dan layanan berkualitas. Restoran cepat saji dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka.
Next. Selanjutnya, ada penelitian yang relevan. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan untuk perbandingan materi yang dilakukan oleh peneliti mengenai topik terkait loyalitas pelanggan. Yang pertama itu ada penelitian Alanuari dan Kuatrianto 2023 mengkaji pengaruh nilai pelanggan, kedekatan emosional, dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan di Auto 2000. Meskipun serupa dengan penelitian restoran cepat saji yang fokus pada diskon, penelitian ini menyoroti kedekatan emosional. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai pelanggan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas, sementara kedekatan emosional tidak signifikan. Yang kedua, ada penelitian Intan Rosalia dan Marsudi Lestariningsih pada 2021 mengkaji pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan di Globalart Surabaya. Meskipun fokusnya pada kualitas layanan, penelitian ini juga menilai peran harga berbeda dengan penelitian restoran cepat saji yang menekankan diskon. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas layanan dan harga berpengaruh positif terhadap kepuasan, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas pelanggan, menekankan kepentingan layanan berkualitas dan harga yang kompetitif. Selanjutnya, kerangka berpikir. Penelitian ini mengkaji hubungan antara diskon, kualitas, layanan, dan loyalitas pelanggan. Hipotesisnya adalah diskon dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Diskon mendorong pembelian berulang, sementara kualitas layanan yang baik seperti kecepatan dan keramahan menciptakan pengalaman positif yang meningkatkan loyalitas. Kombinasi keduanya penting karena diskon tanpa layanan dampaknya, sedangkan layanan unggul memperkuat efek diskon. Pemahaman ini membantu restoran merancang strategi pemasaran untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka kerja penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut, yaitu diskon X, kualitas layanan itu XY, dan loyalitas pelanggan itu Y. Selanjutnya ada hipotesis. Berbagai ahli mendefinisikan hipotesis dari sudut pandang berbeda. Rogers 1966 menyatakan bahwa hipotesis adalah dugaan sementara untuk mengembangkan teori yang dapat diuji. Creswell dan Creswell 2018 menyebutnya sebagai pernyataan yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Abdullah 2016 menambahkan bahwa hipotesis berfungsi sebagai jawaban sementara yang diuji melalui penelitian. Secara umum, hipotesis mengandung dugaan sementara hubungan antara variabel dan pengujian kebenaran. Yam dan Taufik 2021. Berdasarkan kajian ini, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, H01 diduga tidak terdapat pengaruh diskon terhadap loyalitas pelanggan di restoran cepat saji XYZ. Hal ini diduga terdapat pengaruh diskon terhadap loyalitas pelanggan di restoran cepat saji XYZ. Kemudian yang kedua ada H02, diduga tidak terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan di restoran cepat saji XYZ. HA2, diduga terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan di restoran cepat saji. Yang ketiga, H03 diduga diskon dan kualitas layanan secara bersama-sama atau simultan tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di restoran cepat saji XYZ. HA3 diduga diskon dan kualitas layanan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di restoran cepat saji XYZ.
Selanjutnya ada desain penelitian. Sawarno 2006 menjelaskan bahwa desain penelitian penting untuk kelancaran penelitian kuantitatif, berfungsi sebagai panduan dari pemilihan instrumen hingga analisis data. Syaroni 2022. Desain ini berfungsi seperti peta, mengurangi kesalahan dalam penelitian. Penelitian kuantitatif yang terstruktur dan sistematis mengandalkan angka dalam pengumpulan dan analisis data dengan sampel lebih besar dari hasil yang dapat direplikasi. Actus et al. 2023. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh diskon dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan di restoran cepat saji XYZ menggunakan kuesioner dengan skala Likert dan analisis regresi linier berganda untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Selanjutnya ada populasi. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pelanggan yang mengunjungi restoran cepat saji XYZ dalam 4 minggu terakhir dan mengalami tawaran diskon serta kualitas pelayanan. Populasi ini dipilih karena memiliki pemahaman yang relevan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas mereka, seperti diskon dan kualitas layanan yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini. Dan selanjutnya ada sampel. Penelitian ini melibatkan 100 pelanggan restoran cepat saji XYZ yang dipilih dengan sampel random sampling untuk memastikan sampel representatif terhadap populasi yang mengalami diskon dan kualitas pelayanan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, hipotesis klasik, dan regresi linier berganda untuk memahami pengaruh diskon dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, serta merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Operasional variabel dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menghindari perbedaan persepsi. Variabel yang diteliti meliputi diskon, kualitas pelayanan, dan loyalitas pelanggan. Diskon diukur melalui frekuensi pemberian, presentasi, potongan harga, dan daya tarik promosi kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan mencakup kecepatan, keramahan, staf, dan kenyamanan fasilitas. Loyalitas pelanggan diukur berdasarkan frekuensi, kunjungan ulang, rekomendasi, dan kepuasan keseluruhan. Dengan definisi operasional yang jelas, variabel-variabel tersebut dapat diukur secara objektif untuk analisis yang sistematis. Selanjutnya definisi potongan harga atau promosi yang diberikan oleh restoran cepat saji XYZ untuk menganalisis dampaknya terhadap minat dan loyalitas pelanggan. Berikut adalah kalimat pertanyaan yang disusun sesuai dengan indikator variabel diskon atau X1. Yang pertama, penggunaan diskon sebagai strategi promosi. Apakah restoran cepat saji XYZ sering menggunakan diskon sebagai bagian dari strategi promosi? Kedua, efektivitas diskon menarik minat pembeli. Apakah diskon yang ditawarkan oleh restoran cepat saji XYZ efektif dalam menarik minat Anda untuk membeli produk? 3. Daya tarik diskon dalam mendorong pembelian lebih banyak. Apakah diskon yang diberikan oleh restoran cepat saji XYZ mendorong Anda untuk membeli lebih banyak produk dalam satu transaksi? Selanjutnya ada definisi operasional kualitas layanan. Kualitas layanan merujuk pada penilaian pelanggan terhadap berbagai aspek layanan di restoran cepat saji XYZ, seperti kecepatan layanan, keramahan staf, ketepatan pesanan, dan kebersihan restoran. Variabel ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka. Berikut adalah kalimat susunan pertanyaan sesuai dengan indikator kualitas layanan X2. Yang pertama ada penilaian keseluruhan terhadap kualitas layanan. Secara keseluruhan, saya puas dengan kualitas layanan yang diberikan oleh restoran cepat saji XYZ.
Kualitas layanan yang saya terima di restoran cepat saji XYZ memenuhi harapan saya. Yang kedua, pengalaman pelanggan dalam menerima layanan. Pengalaman saya dalam menerima layanan ini di restoran cepat saji selalu memuaskan. Saya merasa nyaman dan dihargai setiap kali menerima pelayanan di restoran cepat saji XYZ. Yang ketiga, kualitas interaksi dengan staf. Pelayanan yang diberikan oleh staf di restoran cepat saji XYZ cepat dan efisien. Yang keempat, ketepatan waktu dalam pelayanan. Layanan di restoran cepat saji XYZ selalu tepat waktu. Selanjutnya ada definisi operasional loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan mengacu pada kesetiaan pelanggan terhadap restoran cepat saji XYZ yang terlihat dari kunjungan ulang, pembelian berulang, dan rekomendasi kepada orang lain. Berikut adalah kalimat pertanyaan yang disusun sesuai dengan indikator loyalitas pelanggan. 1. Komitmen pelanggan. Saya merasa berkomitmen untuk terus menggunakan produk atau layanan dari restoran cepat saji XYZ. Saya lebih cenderung untuk tetap memilih restoran cepat saji XYZ dibandingkan dengan restoran lain meskipun ada pilihan lain. 2. Kepercayaan pelanggan. Saya percaya bahwa restoran cepat saji XYZ selalu memberikan produk dan layanan yang berkualitas. 3. Loyalitas pelanggan. Saya akan terus memilih restoran cepat saji XYZ untuk kebutuhan makan saya di masa depan. Saya sering merekomendasikan restoran cepat saji XYZ kepada teman atau keluarga saya. 4. Kesediaan untuk kembali. Saya merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh restoran cepat saji XYZ sehingga saya selalu ingin kembali. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Menurut Sudaryanto, 1988 pengumpulan data dapat dilakukan melalui metode simak dan percakapan yang melibatkan teknik dasar dan melanjutkan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada pelanggan restoran cepat saji XYZ untuk mengukur pengaruh diskon, kualitas pelayanan, dan loyalitas pelanggan. Kuesioner dirancang untuk menggali persepsi dan pengalaman pelanggan mengenai ketiga variabel tersebut. Selain itu, studi pustaka juga digunakan untuk mendalami teori-teori terkait dan membandingkan hasil penelitian dengan temuan sebelumnya, yang memperkuat analisis dan kesimpulan penelitian. Metode observasi menurut Hadi 2015 melibatkan pengamatan sistematis baik langsung maupun tidak langsung menurut Zulfa et al. 2021. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk menilai respon pelanggan terhadap diskon dan kualitas layanan restoran dengan fokus pada interaksi pelanggan, kecepatan pelayanan, dan efektivitas diskon dalam meningkatkan kepuasan. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang kedua ada kuesioner. Menurut Dewi dan Sudaryanto 2020 menyatakan bahwa kuesioner digunakan untuk mengukur peristiwa atau kejadian melalui pertanyaan yang relevan. Amalia et al. 2022. Dalam penelitian ini, kuesioner dibagikan kepada 100 pelanggan restoran untuk mengukur respon mereka terhadap diskon, kualitas layanan, dan loyalitas menggunakan skala. Kuesioner disebarkan langsung di restoran untuk mengumpulkan data yang mendukung analisis pengaruh diskon dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan. Teknik analisis data. Menurut Noeng Muhajir tahun 1998, analisis data bertujuan untuk mengorganisir dan memahami data secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang berguna. Ahmad dan Muslimah tahun 2021, dalam penelitian ini, data kuantitatif akan dianalisis menggunakan analisis regresi linear, bergantung kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan. Uji validasi dan rehabilitas juga akan dilakukan untuk memastikan
pengakuratan instrumen dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS untuk menghasilkan hasil yang objektif dan dapat diandalkan. Berikutnya ada uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas. Validitas mengukur sejauh mana data mencerminkan area penelitian yang sebenarnya. Instrumen dianggap valid jika nilai R hitung lebih besar dari R hitung lebih besar dari R table yang memastikan bahwa instrumen pengukuran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Anggraini et al. 2022. Yang kedua ada uji reliabilitas. Reliabilitas mengukur konsistensi instrumen pengukuran dalam memberikan hasil yang stabil. Meskipun dilakukan pengukuran berulang, instrumen dianggap reliable jika hasilnya konsisten dari waktu ke waktu. Untuk kuesioner reliabilitas diuji setelah validitas menggunakan koefisien Cronbach alpha dengan nilai atas 0,60 menunjukkan konsistensi yang baik, atau Taherodos 2018, Anggraini et al. 2022. Kemudian ada uji asumsi klasik. Ada A, uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data mengikuti distribusi normal yang diperlukan dalam analisis parametrik. Data dianggap normal jika nilai signifikan lebih dari 0,5. Uji ini dapat dilakukan dengan SPSS menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk sampel lebih dari 30 dan uji Shapiro-Wilk untuk sampel kurang dari 30 menurut Planingsi 2015, Matondang et al. 2020. Kemudian ada B, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang dapat dianalisis melalui scatter plot antara nilai prediksi variable dependent threshold dan residual error Z-plat. Jika titik-titik pada plot tersebar acak di atas dan di bawah garis nol, maka tidak ada heteroskedastisitas menunjukkan model yang baik. Menurut Ghazali 2006, Aziza 2021. Skor signifikan lebih besar dari 0,05 menandakan tidak ada heteroskedastisitas, sedangkan skor signifikan kurang dari 0,05 menandakan adanya heteroskedastisitas. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. C. Uji multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk memastikan tidak ada korelasi signifikan antara variabel prediktor dalam model regresi. Karena multikolinearitas dapat menyebabkan estimasi yang tidak stabil dan koefisien regresi yang tinggi. Tanda-tanda multikolinearitas termasuk nilai F start dan R squared tinggi, tetapi mayoritas nilai T start tidak signifikan, serta kolerasi variabel independen di atas 0,8. Jika nilai faktor variasi inflasi VIF melebihi 10 dan toleransi TOL kurang dari 0,10, maka kemungkinan besar terjadi multikolinearitas tinggi, atau Anggraini 2009, Aziza 2021. D. Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Dalam metode ini, variabel dependen
yang kontinu dipengaruhi oleh beberapa variabel independen. Rumus regresi linear berganda adalah Y sama dengan BO plus B1 kali 1 plus B2 kali 2 sama dengan Mutaharah dan Inayanti Fatwa 2022. Selanjutnya ada uji hipotesis. A. Uji T atau parsial. Uji parsial atau uji T digunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Pengajuan ini menilai signifikasi pengaruh variabel independen pada variabel independen dengan kriteria taraf signifikan 0,05 atau 0,01. Hipotesis diterima jika dihitung lebih besar dari tabel dan ditolak jika dihitung lebih kecil dari tabel menurut Siregar 2021. Selanjutnya ada yang B, uji F atau simultan. Uji F digunakan untuk menilai pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresif. Jika F dihitung lebih besar dari F tabel, maka model regresif memiliki pengaruh signifikan. Nilai F dari analisis ANOVA menggunakan perangkat statistik menurut Mutaharah dan Inayanti Fatwa 2022. Terminasi R2 menurut Ujarti tahun 2003, nilai R2 mencerminkan sejauh mana variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam sebuah model regresif rentang nilai R2 berada antara 0 hingga 1. Jika nilai R2 mencapai 0, ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak mampu menjelaskan variasi yang terdapat pada variabel dependen. Nilai R2 berada di angka 1, maka variabel independen dapat menjelaskan seluruh variasi variabel dependen dengan sempurna. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai R2, semakin besar proporsi variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Jin et al. Tahun 2021. Di sini ada berikut lampiran kuesioner kita, bisa dilihat ya. Next, Man. Di sini juga masih ada lampiran kuesioner. Oke, sudah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.